Apa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang marketer? Marketer ya. Apa karakteristik yang harus dimiliki seorang marketer? Karakter. Ya, karakter seorang marketer tentunya perlu memiliki yang disebut dengan growth mindset. Ya, ada 8 kriteria. Pertama, growth mindset. Yang dimaksud growth mindset apa? Adalah pola berpikir bukan hanya sekedar baik, ya, pola berpikir positif baik, tetapi baik dan bertumbuh, itu growth mindset. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, itu namanya growth mindset. Kedua, yang perlu difahami, perlu diketahui, karakteristiknya adalah inovatif dan kreatif quotient. Jadi punya sebuah kecerdasan di dalam hal berinovasi dan berkreasi. Karena orang marketing itu kan mesti bikin sesuatu yang baru, bikin kreasi, bikin inovasi, sesuatu yang beda, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan inovatif and creative quotient. Ketiga, tidak cukup hanya inovasi dan kreatif. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, kita perlu memiliki sebuah kecerdasan yang lain yang disebut dengan analytical quotient. Kecerdasan di dalam melakukan analisa. Sebab musababnya berhasil kenapa? Termasuk kalau kita gagal, kenapa bisa gagal? Atau setengah jalan, kenapa ya kok setengah jalan? Kenapa ya kok tim saya nggak bisa melakukan dengan baik? Dan seterusnya. Jadi perlu dianalisa. Semua sudah berjalan baik, tapi hasilnya kok nggak sesuai dengan yang diharapkan? Dianalisa juga. Ya, jadi itu yang disebut yang ketiga, analytical quotient. Keempat, pasti semua orang senang dan semua orang perlu memiliki, bukan hanya marketer ya, tetapi yang keempat adalah honesty, adalah kejujuran. Ya, jangan alasan di pasar bilangnya A, sampai kantor ngomongnya alasannya B, atau A-nya A aksen, dipleset-plesetin. Bilangnya di pasar produk kita jelek, sampai kantor ditanya bos, lumayan bagus loh. Ya, jadi tidak ada kejujuran. Karena begitu tidak ada kejujuran, maka analisa kita akan salah. Ketika analisa salah, tindakan perbaikannya salah. Gitu ya. Jadi yang keempat adalah butuh honesty. Honesty terhadap apa? Ya, honesty bukan hanya soal di market, honesty juga terhadap fakta-fakta lapangan, honesty juga terhadap tim kerja kita, honesty juga terhadap perusahaan, honesty terhadap pimpinan. Ya. Yang kelima adalah kita perlu memiliki yang disebut dengan disiplin habit, kebiasaan disiplin. Disiplin kecenderungan orang orientasinya hanya waktu, janji datang, disiplin atau enggak, janji hadir, disiplin atau enggak. Termasuk disiplin ngasih laporan, tepat waktu enggak. Termasuk disiplin bagaimana laporan itu akurat atau tidak. Itu adalah kedisiplinan, karena kedisiplinan itu sebetulnya fondasi. Orang sudah tidak disiplin, kecenderungan gampangin. Gitu. Karena apa ya, 1001 alasan nanti jalan macet lah, kemudian nanti ada inilah, ada itulah, gitu ya. Nah, itu jadi penting tentang kedisiplinan. Kalau kita kan hidup di Jakarta banyak macet, ya kita hitung. Memang Jakarta tuh pasti biangnya macet. Itu contohnya, ya dihitung resiko macet. Berangkatnya lebih awal atau apapun sehingga kita bisa hadir on time. Itu disiplin ya. Disiplin bikin program, bikin laporan, bikin survei, bikin eksekusi dan seterusnya. Itu disiplin. Nomor 5. Nomor 6 ada yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan daya juang. Jangan sebentar-bentar memble, sebentar-bentar lemah, sebentar-bentar ngalah, sebentar-bentar udah keok gitu ya. Nah, kita perlu juga memiliki sebuah kecerdasan daya juang, terus determinasi kita tinggi untuk untuk mencapai sebuah rencana. Nomor 7 ada yang disebut dengan continuous learning spirit. Jadi punya spirit belajar berkelanjutan. Jadi belajar tuh nggak cukup sekali. Ya, jadi sampai detik ini pun saya masih tetap belajar. Ya, masih belajar ini loh, belajar itu loh, apa aja. Apakah itu belajar itu berhubungan langsung dengan pekerjaan? Bisa ada juga pelajaran yang sesuatu tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tapi ya belajar. Prospokal,
mesti sediakan waktu, sediakan biaya. Itu belajar tuh kan, belajar tuh ada waktu mesti disediakan, tenaga disediakan, biaya disediakan, berbayar ya. Nah itu artinya apa? Kita selalu ingin bertumbuh, berkembang. Dan yang kedelapan adalah memiliki teamwork building attitude. Jadi sikap ingin selalu membangun tim, bukan pinter sendiri, bukan jagoan sendiri gitu loh. Ya, keberhasilan kita tuh karena tim, ada orang yang bantuin. Saya ini berhasil, tapi saya berhasil bukan karena saya sendiri. Ada yang bantuin si itu, ada yang bantuin, ada yang bantuin. Nah, itu spirit ingin selalu bertumbuh bersama. Ya, oke, ada 8 karakteristik sebagai marketer yang perlu dimiliki. Pertama, growth mindset, kedua inovatif dan creative quotient, yang ketiga adalah analytical quotient, kecerdasan analisa, keempat adalah honesty, kejujuran, kelima adalah disiplin, keenam adalah adversity quotient, kecerdasan daya juang, ketujuh adalah continuous learner, spirit belajar terus menerus, dan kedelapan adalah teamwork building attitude. Salam penjualan. Ya, oke.